Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Sistem Informasi 2022A akan mempresentasikan hasil kerja kami, yakni untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Eksekutif, dosen pengampu Bapak Ika Dek Dwi Nuryana, STMKOM. Presentasi kami yakni tentang proses hilir ke hulu PT Telkommetra. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yakni kami dari kelompok 8. Saya pribadi Alina Rusida Haryadi dengan NIM 2205121403 dan rekan saya. Saya Awanisa Prayoga dengan NIM 2205121411. Kemudian rekan Saya Rahma Fani Aprilia dengan NIM 2205121412 dan rekan saya. Saya Maliana Smi Hamida dengan NIM 2205121409. Selanjutnya. Yang pertama yakni tentang bab 1 pendahuluan. Selanjutnya. Hal yang pertama akan dibahas yakni latar belakang. PT Multimedia Nusantara atau PT Telkommetra adalah perusahaan BUMN di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang memainkan peran penting dalam ekonomi nasional. Mereka beroperasi dalam pasar global yang kompetitif dan memiliki sejumlah anak perusahaan yang penting dalam ekosistem bisnis mereka. Untuk tetap kompetitif, perusahaan ini harus memahami proses bisnisnya dari hulu hingga hilir, serta menganalisis peran dan kinerja anak perusahaannya. Selain itu, pemahaman tentang tingkat manajemen dari tingkat rendah hingga tinggi di organisasi ini juga sangat relevan. Laporan ini bertujuan untuk menjelajahi proses operasional perusahaan, mengidentifikasi anak perusahaan yang berkaitan, dan menganalisis tingkat manajemen dalam upaya meningkatkan pengambilan keputusan strategis dan perbaikan operasional di masa depan. Selanjutnya. Yang kedua, yakni tujuan. Adapun tujuannya yang pertama adalah menganalisis proses hilir ke hulu, 2, mencari anak perusahaan, 3, menganalisis tingkat manajemennya, dan yang keempat, mengetahui tantangan apa saja yang mempengaruhi proses hilir ke hulu. Lalu ada manfaat. Yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang proses bisnis. Yang kedua, meningkatkan kinerja anak perusahaan. Yang ketiga, optimasi manajemen. Keempat, peningkatan kualitas layanan dan produk. Kelima, daya saing yang lebih baik. Yang kedua, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian untuk bab 2 yaitu profil PT Multimedia Nusantara. Oke, di sini ada secara singkat, Telkommetra adalah anak usaha Telkom Indonesia yang bergerak di bidang investasi teknologi informasi. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 28 Mei 1997 sebagai sebuah penyedia layanan televisi berlangganan dan multimedia yang dimiliki secara patungan oleh PT Indocitra Graha Bawana 49%, PT Indosat 15%, Yayasan TVRI 5%, dan PT Telkom Indonesia 31%. Namun, sejarah Telkommetra mengalami perubahan besar ketika seluruh sahamnya diakuisisi oleh Telkom Indonesia pada tahun 2003. Setelah akuisisi ini, perusahaan ini mengalami transformasi bisnis signifikan. Telkommetra beralih fokus ke dalam bisnis teknologi informasi dan mulai menawarkan berbagai layanan yang mencakup platform pembayaran tagihan daring, platform klaim asuransi kesehatan, toko daring, jasa integrasi sistem, manajemen hubungan pelanggan, dan periklanan digital. Pada tahun 2020, Telkommetra berhasil mencatat pencapaian yang mengesankan dengan mendapat sebesar 26,410 triliun, meskipun laba bersih mereka sebesar
min 856,612 miliar. Total aset mereka mencapai 17,708 triliun, sementara total ekuitas sebesar 5,300 triliun. Dengan berbagai layanan dan anak usaha yang dimilikinya, Telkomitra terus berkembang sebagai pemain utama dalam industri teknologi informasi di Indonesia. Ya, berikut merupakan struktur organisasi PT Telkom Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu struktur anak perusahaan PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki struktur beberapa anak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, seperti telekomunikasi seluler, keuangan, dan media. Berikut merupakan struktur dari anak perusahaan Telkom Indonesia. Selanjutnya yaitu struktur anak perusahaan PT Telkomitra. Telkomitra adalah anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia yang bergerak di bidang investasi teknologi informasi. Perusahaan ini memiliki beberapa anak perusahaan yang menangani industri keuangan dan perbankan, kesehatan, pemerintahan, transportasi, dan logistik. Berikut merupakan struktur anak dari perusahaan PT Telkomitra. Kemudian yang ketiga ada analisis Untuk yang proses hulu. selanjutnya yaitu bab 3, yaitu analisis proses hilir ke hulu. Next. Pengertian hulu dan hilir dalam industri atau perusahaan yaitu industri yang memproduksi bahan baku dan bahan penolong untuk industri lainnya. Sedangkan industri hilir adalah industri yang memakai bahan dasar dari hasil industri hulu untuk memproduksi barang siap pakai. Nah, PT Telkom akan dianggap sebagai industri hulu yang memproduksi bahan baku dan bahan penolong yang esensial untuk industri telekomunikasi. Sementara PT Telkomitra akan dianggap sebagai industri hilir yang menggunakan bahan dasar dari PT Telkom untuk memproduksi barang siap pakai atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan akhir. Ini adalah contoh abstrak, karena PT Telkomitra sebenarnya adalah anak perusahaan PT Telkom yang terlibat dalam berbagai layanan telekomunikasi. Next. Yang pertama yaitu PT Telkom sebagai industri hulu. PT Telkom bertanggung jawab untuk membangun dan mengoperasikan infrastruktur telekomunikasi dasar seperti jaringan kabel serat optik, jaringan nirkabel, stasiun pangkalan, dan infrastruktur dasar lainnya. Perusahaan ini juga memproduksi perangkat keras telekomunikasi seperti switch, router, peralatan komunikasi satelit, dan peralatan jaringan lainnya yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi. PT Telkom juga mungkin terlibat dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem yang diperlukan untuk mengelola jaringan telekomunikasi mereka. Next. Yang kedua yaitu PT Telkomitra atau sebagai industri hilir. PT Telkomitra adalah perusahaan yang menggunakan infrastruktur, perangkat keras, dan teknologi yang disediakan oleh PT Telkom untuk menyediakan berbagai layanan telekomunikasi kepada pelanggan akhir. Layanan yang ditawarkan oleh PT Telkomitra dapat mencakup layanan internet, televisi kabel, telepon rumah, layanan data, dan layanan lainnya yang memanfaatkan infrastruktur dan teknologi yang disediakan oleh PT Telkom. PT Telkomitra bertanggung jawab untuk menjual dan mendukung layanan ini kepada pelanggan mereka, serta berinovasi dalam produk dan layanan telekomunikasi yang ditawarkan. Next. Berikut adalah faktor-faktor penting.
Dalam hubungan antara PT Telkom sebagai industri hulu dan PT Telkometra sebagai industri hilir, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan agar kinerja dan kerjasama antara keduanya berjalan dengan baik. Berikut adalah beberapa faktor penting yang mungkin harus diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama yaitu kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, lalu kesesuaian teknologi, yang ketiga yaitu koordinasi dan responsif terhadap gangguan, lalu ketersediaan kapasitas, yang kelima yaitu inovasi produk dan layanan, dan yang terakhir yaitu manajemen rantai pasok yang efisien. Next. Berikut adalah tantangan hulu hilir yang mungkin terjadi. Terdapat sejumlah tantangan yang dapat dihadapi oleh perusahaan hulu hilir seperti PT Telkom dan PT Telkometra. Beberapa tantangan tersebut meliputi yang pertama perubahan teknologi, keamanan data dan privasi, pemeliharaan infrastruktur, kualitas layanan pelanggan, perubahan dalam perilaku konsumen, dan pengembangan dan inovasi produk. Next. Berikut untuk bab 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Bab 4 ini mengidentifikasi anak perusahaan Telkometra. Next. Yang pertama ada Media Hub, adalah Strategic Business Unit atau SBU di bawah Telkometra yang menyediakan layanan konten, layanan siaran, dan iklan lintas platform Play TV. Melayani berbagai kebutuhan klien, kami harmonis dengan layanan kami yang dapat disesuaikan. Kami secara konsisten menjadi solusi one-stop shopping Anda di industri konten dan penyiaran. Kemudian yang kedua ada Telkom Pajakku, adalah strategic business unit yang secara langsung diawasi oleh Telkometra, di mana bergerak sebagai ICT Hub in Digital Tax Ecosystem, sebagai anak perusahaan dari Telkometra Indonesia dengan entitas bisnis mayoritas 99% sahamnya dimiliki oleh PT Telkometra Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero, kemudian TBK, Telkom Indonesia, kemudian Telkometra berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui strategik ekspansi yang agresif, baik organik dan anorganik. Kemudian yang ketiga ada PT Finet Indonesia. PT Finet Indonesia merupakan anak perusahaan dari Telkometra yang bekerjasama dengan Mekar Prana Indah, yaitu Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia, dan telah menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan pembayaran digital terkemuka di Indonesia. Finpay merupakan umbrella brand produk dari PT Finet Indonesia yang mulai beroperasional pada tahun 2006 sebagai penyedia layanan teknologi keuangan dan fokus memberikan solusi bagi berbagai industri yang membutuhkan solusi pembayaran digital dan pendukungnya. Next. Kemudian ada PT Administrasi Medika, atau yang lebih dikenal dengan nama Admedika, didirikan pada tahun 2002 dan kemudian bergabung dengan Telkom Group pada 2010 melalui PT Multimedia Nusantara atau Telkometra. Admedika menyediakan layanan kesehatan menyeluruh yang terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu manajemen klaim kesehatan atau Health Claim Management, kemudian aplikasi My Admedika, serta layanan manajemen fasilitas kesehatan atau Provider Management Service. Kemudian ada PT Metra Digital Media atau MD Media, merupakan subsidiari PT Telekomunikasi Indonesia, TBK, Telkom,
yang didirikan melalui salah satu holding perusahaan Telkom, yaitu PT Multimedia Nusantara atau Telkometra pada tahun 2013 sebagai perusahaan yang bergerak di bidang digital advertising melalui ragam platform komunikasi yang dimiliki. Kami bertekad memberikan ide serta kreativitas terbaik bagi komunikasi brand Anda. Kemudian ada PT Aplikasi Digital Solusi atau DigiServe, hadir untuk melayani perusahaan Indonesia dan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia untuk mengelola kompleksitas tersebut. Solusi TIK terkelola kami dirancang untuk mendukung kelangsungan bisnis, meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional, serta melindungi informasi bisnis, memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada bisnis inti dan pelanggan akhir mereka. Next. Kemudian ada PT Nutek Integrasi, dibentuk pada tahun 2006. Sejak saat itu, perusahaan berkonsentrasi sebagai sistem integrator di bidang Informatic and Communication Technology atau ITC. ICT. Nutek didedikasikan untuk memberikan hasil terbaik dengan melengkapi industri seperti transportasi, lembaga keuangan, logistik, kesehatan, perjalanan dan pariwisata, utilitas, dan banyak lainnya dengan produk dan layanan inovatif. Kemudian ada PT Suandharma Sarana Informatika, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan uang rupiah yang terkait dengan fisik uang rupiah, mencakup distribusi, pemrosesan, penyimpanan uang rupiah, serta pengisian, pengambilan, dan atau pemantauan kecukupan uang rupiah pada antara lain automated teller machine atau ATM, cash deposit machine, dan cash recycling machine. SSI memulai usaha di bidang jasa layanan second level maintenance. Mesin ATM memiliki Bank Negara Indonesia di area Jabodetabek. Selanjutnya ada PT Digital Investama atau MDI, mengelola dana unik dari sudut berbeda, berkontribusi pada semua tahap investasi untuk menjaga efisiensi dan memastikan tidak ada peluang yang tertinggal. Sejak itu kami berkembang untuk mengelola investasi dari investor LP pihak ketiga lainnya. Nilai jual unik MDI adalah sebagai VC yang menciptakan akses ke peluang bisnis dan pendapatan baru melalui kolaborasi antara startup tempat kami berinvestasi dan investor LP jangkar kami dari Telkom hingga BUMN lain dan perusahaan besar Indonesia lainnya. Next. Selanjutnya ada PT Bosnet Distribution Indonesia atau Bosnet, adalah penyedia solusi distribusi FMCG terkemuka, menawarkan sistem manajemen distribusi komprehensif yang dirancang untuk merampingkan pelaksanaan end-to-end perusahaan distribusi barang konsumen yang bergerak cepat. Dengan lebih dari 20 tahun keahlian dalam konsultasi dan implementasi aplikasi, Bosnet adalah mitra terpercaya bagi perusahaan yang beroperasi. Kemudian ada Transvision, lahir pada tanggal 8 Oktober 2013 dari sinergi dua kekuatan terbaik dalam infrastruktur telekomunikasi dan media di Indonesia, yaitu Siti, Corpora, dan Telkom yang sukses melakukan sinergi bisnis kepemilikan Telkom Vision. Dengan bersinerginya dua korporasi besar tersebut, diharapkan Transvision akan dapat menjadi pemimpin dalam industri TV berlangganan. Kini Transvision memperkuat ragam tontonan berkelas dan berkualitas. Yang terakhir ada PT Sigma Cipta Cakra atau Telkom Sigma,
Telkom Sigma kini menjadi perusahaan solusi IT end-to-end terkemuka di Indonesia dengan pengalaman dan kompetensi kami. Kami telah berada di garis depan inovasi, pengembangan, dan operasi solusi IT, memberikan keunggulan TIK terbaik sehubungan dengan pengambilan 56,39% saham Telkom Sigma oleh PT Telkom Indonesia atau Persero Tbk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu bab 5 tentang manajemen perusahaan di Telkometra. Next. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah badan pengawas dalam sebuah perusahaan yang bertanggung jawab mengawasi manajemen perusahaan dan membuat keputusan strategis. Peran komisaris umumnya adalah memberikan pandangan, nasihat, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Next. Nah, di sini adalah komisaris utama. Komisaris utama adalah sebutan untuk jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan, terutama dalam perusahaan yang memiliki struktur dewan direksi atau dewan komisaris. Jabatan ini sering disebut sebagai chairman dalam bahasa Inggris. Lalu komisaris utama bertanggung jawab atas pengawasan dan pengelolaan dewan direksi atau dewan komisaris perusahaan tersebut. Komisaris utama di Telkometra adalah Bapak Jati Widakdo. Untuk yang selanjutnya yaitu komisaris. Seorang komisaris adalah individu yang duduk dalam Dewan Komisaris perusahaan untuk memberikan pengawasan dan arahan strategis terhadap manajemen perusahaan. Komisaris biasanya dipilih oleh pemegang saham perusahaan dan bertindak sebagai wakil pemegang saham dalam mengawasi aktivitas dan pengambilan keputusan perusahaan. Komisaris di Telkometra adalah Bapak Muhammad Rodi Kailani. Untuk yang selanjutnya yaitu komisioner. Komisioner adalah sebutan umum yang digunakan dalam berbagai konteks untuk merujuk kepada seseorang yang memiliki jabatan atau tugas untuk melakukan pemantauan, pengawasan, atau regulasi terhadap suatu bidang atau aspek tertentu. Pengertian dan peran seorang komisioner dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Komisioner di Telkometra adalah Bapak Sofian Saleh. Berikutnya yaitu direksi. Direksi adalah kelompok individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari perusahaan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham. Direksi adalah salah satu elemen inti dalam struktur manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu Direktur Utama. Direktur Utama, CEO atau Chief Executive Officer adalah jabatan tertinggi dalam hierarki kepemimpinan suatu perusahaan atau organisasi. CEO memiliki tanggung jawab paling utama dalam mengelola dan mengawasi operasi dan kebijakan perusahaan. Direksi utama di Telkometra adalah Bapak Pramasaleh Haryo Utomo. Kemudian Direktur Bisnis dan Digital Transformation adalah jabatan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki tanggung jawab terkait dengan mengubah dan meningkatkan cara perusahaan beroperasi, khususnya di dalam konteks transformasi bisnis dan digital. Direktur Bisnis dan Digital Transformation di Telkometra adalah Bapak Irfan Wijaya. Direktur Finance, Risk, dan Human Capital adalah jabatan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang memiliki tanggung jawab penting terkait dengan 3 aspek kunci, yaitu keuangan, pengelolaan risiko perusahaan, dan sumber daya manusia. Direktur Finance, Risk, dan Human Capital di Telkometra adalah Bapak Bimo Arianto.
Selanjutnya yakni divisi manajemen. Manajemen tingkat tengah. Tingkat ini terdiri dari manajer dan direktur departemen atau divisi yang mengelola operasi sehari-hari. Mereka bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi yang ditetapkan oleh manajemen senior. Di PT Telkommetra, manajer di tingkat ini mungkin mengelola berbagai divisi yang berfokus pada berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, teknologi, pengembangan produk, dan lain-lain. Yang kedua, ada manajemen tingkat pertengahan, yakni di bawah tingkat manajemen tengah, ada manajer tingkat pertengahan yang mengawasi kelompok kerja yang lebih kecil. Mereka memiliki tanggung jawab yang lebih operasional dalam mengelola tim dan memastikan tugas sehari-hari berjalan lancar. Lalu yang ketiga ada staf operasional. Tingkat ini mencakup karyawan yang tidak memiliki tanggung jawab manajerial langsung, tapi mereka yang melakukan pekerjaan operasional sehari-hari dalam perusahaan. Mereka melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sesuai dengan peran mereka. Selanjutnya yakni kesimpulan. Kesimpulan utama dari laporan ini adalah bahwa PT Multimedia Nusantara memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam industri TIK yang dinamis. Namun, untuk tetap kompetitif, perusahaan ini perlu terus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan mengatasi tantangan yang ada. Analisis tingkat manajemen juga menjadi penting dalam memastikan pengambilan keputusan strategis yang efektif. Rekomendasi strategis yang didasarkan pada temuan dalam laporan ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan operasional, kinerja anak perusahaan, dan daya saingnya di era globalisasi ekonomi yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok 8, Sistem Informasi 2022A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.